Jadi kasusnya adalah di sini kita ingin melihat hubungan antara perilaku memakai masker, yaitu kita kategorikan dengan rajin dan tidak rajin, pada saat pandemi COVID-19 dengan hasil rapid test, yaitu kategorinya non-reaktif dan juga reaktif di masyarakat di wilayah X, gitu ya. Jadi kita ingin melihat hubungan antara perilaku menggunakan masker atau memakai masker pada saat pandemi COVID-19 dengan hasil rapid test masyarakat di wilayah X. Itu adalah kasus kita pada kesempatan kali ini. Nah, terkait dengan uji chi-square, ini seperti biasa, itu harus ada syarat-syaratnya, gitu ya, kalau kita menggunakan SPSS. Nah, di sini ada beberapa syarat dari uji chi-square yang harus sahabat sekalian penuhi, gitu ya, agar bisa menggunakan uji ini. Yaitu, yang pertama itu skala datanya harus kategorik. Kategoriknya nominal, gitu ya. Kemudian dia tidak berpasangan. Kemudian yang ketiga adalah tabel kontingensi, gitu. Kalau misalnya sahabat sering tahu tabel B kali K, gitu ya, itu adalah tabel kontingensi. B itu adalah baris, K itu adalah kolom. Jadi tabel kontingensi B kali K, baris kali kolom, itu minimal 2 kali 2. Apa sih yang dimaksud dengan 2 kali 2? Nah, coba sahabat lihat pada kasus. Di sini perilaku ini saya kategorikan menjadi 2, yaitu rajin dan tidak rajin. Ini artinya 2, gitu ya, rajin tidak rajin, barisnya 2, gitu ya, B-nya 2. Nah, K, kolom, itu dengan variabel berikutnya adalah hasil rapid test. Di sini saya juga buat non-reaktif dan reaktif. Itu artinya 2 kali 2, gitu ya, bisa dipahami ya. Kalau misalnya di sini adalah rajin tidak rajin itu 2, sedangkan ini misalnya non-reaktif, reaktif, tidak terdeteksi, itu kan 3, berarti tabel B kali K-nya adalah 2 kali 3, gitu ya. Nah, kalau kasus di sini, ini adalah tabelnya B kali K, yaitu 2 kali 2. Semoga bisa dipahami. Nah, ini adalah syarat mutlak untuk kita bisa menggunakan uji chi-square pada analisis atau pada karya ilmiah, skripsi, tesis maupun disertasi kita, gitu ya. Ini wajib dipenuhi. Karena memang beberapa teman-teman yang mungkin berdiskusi dengan saya itu memang tidak melihat hal ini, gitu ya, sehingga menggunakan saja. Tapi kalau secara kaidah itu akan kurang tepat, gitu ya. Jadi kita harus memenuhi kaidah ini untuk bisa menggunakan uji chi-square, begitu. Setelah kita memenuhi syarat, nanti kita harus ada interpretasi. Nah, di sini interpretasinya itu ada 2 tahap, ya, sahabat ya. Jadi interpretasi yang pertama ini itu sebenarnya bisa masuk ke syarat juga, gitu ya. Kita bisa artikan dia sebagai syarat uji chi-square ini bisa digunakan. Jadi tadi syarat yang tahap pertama ini mutlak untuk kita penuhi ketika kita ingin menggunakan uji chi-square. Nah, yang ini itu syarat bahwa uji chi-square yang sudah kita lakukan itu bisa digunakan, gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi begini. Ini adalah nilai expected count. Nanti kalau sahabat sekalian itu menguji chi-square menggunakan SPSS itu nanti akan muncul nilai expected count. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana bentuk nilai expected count, begitu ya. Nah, nilai expected count ini apabila tabel B kali K-nya 2 kali 2, ya, kasus kita 2 kali 2 tadi ya, itu nilai expected count-nya tidak boleh ada yang kurang dari 5. Ya, ini apa sih maksudnya? Nanti akan saya tunjukkan pada output SPSS yang kita lakukan pengujian pada setelah ini, gitu ya. Itu kalau tabel 2 kali 2. Nah, kalau tabel 2 kali 3 dan seterusnya, atau 2 kali 4, 2 kali dan sebagainya, gitu ya, itu nilai expected count-nya itu boleh kurang dari 5. Tapi maksimal 20%, gitu ya. Jadi misalnya dia 2 kali 3. Artinya kan 2 kali 3 itu ada misalnya rajin, tidak rajin, tadi yang non-reaktif, reaktif, dan tidak terdeteksi. Nah, itu paling tidak dia maksimal 20%, gitu ya. Jadi paling nggak satu tabel aja, gitu, yang tidak boleh kurang dari 5. Yang boleh kurang dari 5 expected count-nya, gitu ya. Nanti akan kita contohkan pada output yang akan saya uji nanti, gitu ya. Nah, jika setelah kita lakukan uji, gitu ya, ternyata tidak memenuhi syarat, maka itu ada alternatifnya.
sebelum kita menggunakan uji alternatifnya, kita bisa menyederhanakan tabel B kali K dulu, gitu ya. Jadi jangan buru-buru untuk menggunakan uji lainnya. Jadi ketika misalkan sahabat sekalian itu tadi misalnya tabelnya 2 kali 3, gitu ya, 2 kali 3, yang 2 itu rajin tidak rajin, yang 3-nya itu non-reaktif dan reaktif, dan juga satu lagi tidak terdeteksi. Nah, itu kita sederhanakan, ya, kita sederhanakan saja. Contohnya, dijadikan 2 kali 2. Bagaimana caranya? Kok bisa disederhanakan? Tadi, yang 3, itu kan ada non-reaktif, reaktif, dan juga tidak terdeteksi. Nah, itu kita sederhanakan. Jadi, yang tidak terdeteksi itu bisa kita sederhanakan menjadi non-reaktif saja dulu, gitu ya. Kita bisa sederhanakan. Nah, untuk mensederhanakan ini harus disesuaikan juga dengan keadaannya. Tidak bisa yang tidak terdeteksi itu kita bilang dia positif atau reaktif, gitu ya. Kita lebih ambil kemungkinan yang non-reaktif, gitu ya. Jadi kita bisa sederhanakan jadi dia 2 kali 2, sehingga tabelnya yang awalnya 2 kali 3 menjadi 2 kali 2. Nah, itu biasanya akan membantu atau akan merubah nilai expected count-nya. Dan kalau datanya tepat, nanti itu bisa juga menjadi tinggi nilai expected count-nya, sehingga tadi uji chi-square-nya masih bisa digunakan, gitu ya. Tapi kalau sudah kita sederhanakan, yang awalnya 2 kali 3 misalnya menjadi 2 kali 2, tetap nilai expected count-nya tidak memenuhi syarat, maka kita harus gunakan uji alternatifnya, yaitu salah satunya adalah Fisher, gitu ya, uji Fisher. Nah, mungkin sampai di sini bisa dipahami dulu ya, sahabat ya. Nah, jika sudah melihat nilai expected count-nya, baru kita melihat nilai sig-nya. Seperti biasa, saya menggunakan alpha 5%, gitu ya. Nanti apabila nilai sig-nya itu kurang daripada 0,05, artinya terdapat hubungan. Dan apabila nanti nilai sig-nya itu lebih daripada 0,05, artinya tidak terdapat hubungan. Begitu ya, sahabat ya. Semoga bisa dipahami. Langsung saja kita masuk ke SPSS yang sudah saya buat. Saya sudah menginput sebanyak 30 data orang responden. Ya, 30 ya. Nah, ini saya harap sahabat sekalian masih ingat bagaimana cara kita menginput data pada SPSS. Nah, apabila sahabat sekalian lupa bagaimana cara kita menginput data pada SPSS, sahabat bisa melihat pada video saya yang sebelumnya. Insya Allah saya sudah menjelaskan terkait dengan bagaimana cara kita melakukan penginputan data pada SPSS, gitu ya. Nah, di sini variabel yang pertama adalah perilaku memakai masker. Tadi ada rajin tidak rajin, gitu ya, di kasusnya. Hasil rapid test itu adalah non-reaktif dan juga reaktif, gitu ya. Nah, ini adalah kasus kita, dan datanya adalah sebanyak 30 orang responden, gitu ya. Nah, lantas setelah kita input, bagaimana cara kita melakukan uji chi-square? Caranya sangat mudah sekali, sahabat. Caranya, silakan bagi sahabat sekalian yang membutuhkan, disiapkan kertas dan juga pulpennya, bisa dicatat, atau dicatat di catatan di handphone juga boleh. Nanti barangkali sahabat sekalian memerlukan, begitu ya. Caranya yaitu kita klik Analyze, seperti biasa ya. Untuk menguji chi-square pada SPSS, caranya klik Analyze, kemudian Descriptive Statistic, kemudian Cross Tab. Ya, silahkan dicatat bagi sahabat sekalian yang membutuhkan. Analyze, Descriptive Statistic, dan juga Cross Tab. Klik Cross Tab. Nah, maka dia akan muncul tampilan seperti ini, gitu ya, Cross Tab itu. Caranya, yang variabel yang pertama, perilaku memakai masker, ini kita masukkan ke row. Nah, sedangkan hasil rapid test kita masukkan ke kolom. Ya, setelah itu, yang perlu kita ubah adalah di bagian statistiknya. Klik statistik, kita checklist yang chi-square. Oke, yang lainnya dibiarkan saja. Setelah kita checklist yang chi-square, kita klik continue. Kemudian setelah statistik, coba kita cek yang cell. Nah, di cell ini, pada bagian count, itu kita checklist observed dan juga expected, ya, karena kita akan melihat nilai expected count-nya nanti, maka kita checklist yang expected juga.
Setelah itu klik continue. Untuk yang eksak, kemudian format dan juga bootstrap itu dibiarkan saja, tidak usah dilakukan perubahan, begitu ya. Setelah dipastikan data kita masukkan ke row dan juga kolom, dan juga di statistik tadi kita pilih chi-square, kemudian di cell kita checklist observed dan juga expected, maka kita bisa klik OK. Nah, maka dia akan muncul output seperti ini tentang uji chi-square-nya. Begitu ya sahabat ya. Seperti biasa, untuk membaca output pada SPSS, kita mulai daripada yang summary dulu. Kita cek dulu apakah dia ada data yang tidak valid gitu ya. Ternyata benar. N-nya, jumlah respondennya 30 gitu ya. Ternyata tidak ada data missing. Jadi missingnya adalah 0 atau 0%. Totalnya 30 orang responden, artinya valid ya. Jadi kita tidak ada kesalahan pada saat kita menginput data gitu ya. Setelah kita cek summary, tadi kita masuk ke yang pertama untuk melihat atau menginterpretasi yang ada expected count tadi yang saya bilang. Di sini tabelnya. Oke, expected count ini dia. Nih, expected count. Lihat ya sahabat ya, di sini. Expected count gitu. Dan juga yang di sini expected count gitu ya. Inilah yang tadi saya bilang bahwa expected count-nya kalau tabel 2x2, 2x2 itu apa? Rajin tidak rajin dan non-reaktif dan reaktif, itu 2x2 gitu ya. Kalau tabel B kali K-nya 2x2, itu nilai expected count ini tidak ada atau tidak boleh ada yang kurang dari 5. Ternyata di sini tidak ada ya. Alhamdulillah gitu ya. Ternyata nilai expected count-nya lebih dari 5 semua. Ini 5,1 itu juga lebih dari 5 artinya. Berarti ini memenuhi syarat untuk kita menggunakan uji chi-square ini gitu ya. Kalau sudah memenuhi syarat, kita baru boleh masuk interpretasi ke chi-square testnya. Nah, tadi kasusnya kalau tadi misalnya tidak memenuhi syarat. Kalau dia tabel 2x2, berarti uji chi-square ini tidak bisa dilanjutkan. Jadi kita harus mencari uji alternatifnya. Ya, tadi misalnya menggunakan Fisher. Namun, apabila tadi, contohnya tadi misalnya ada tabelnya 2x3, 2 di sini dan 3 di sini misalnya, non-reaktif, reaktif, dan juga contohnya misalnya tadi apa, tidak terdeteksi, itu kalau dia expected count-nya ada yang kurang dari 5, boleh asalkan maksimal 20%, gitu ya. Tapi kalau misalnya lebih, kita bisa sederhanakan. Yang awalnya 2x3 jadikan 2x2. Itu biasanya akan merubah nilai expected count-nya ini, gitu ya. Nah ini. Nah, pada kasus ini sini, pada contoh yang saya buat ini, dia sudah memenuhi expected count-nya sudah memenuhi syarat. Artinya, kita bisa melanjutkan interpretasi pada chi-square test-nya. Nah, pada chi-square test ini, yang dilihat adalah yang di Pearson chi-square-nya. Ya, sahabat ya. Dilihat pada yang bagian ini. Ternyata, didapatkan nilainya yaitu 0,000. 0,000 itu artinya lebih kecil atau kurang daripada 0,05. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa terdapat hubungan antara perilaku memakai masker